Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Media Vietnam bela Shin Tae-yong, Park Hang-seo tak cocok untuk Timnas Indonesia. Kabar ini datang dari media asal MSN Korea yang menyebutkan bahwa PSSI sedang melakukan komunikasi dengan mantan pelatih Timnas Vietnam tersebut. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong akan berakhir pada tahun depan dan sampai saat ini belum ada perpanjangan. Media asal Vietnam, Soha, menilai bahwa Park Hang-seo belum waktunya memimpin Timnas Indonesia. Pasalnya, Shin Tae-yong masih cukup membawa perubahan bagi skuad Garuda. Dia bahkan sukses membawa Timnas U20 Indonesia, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior lolos ke Piala Asia. Prestasi pelatih Shin Tae-yong saat memimpin Timnas Indonesia masih sepenuhnya dapat diterima. Selama lebih dari 3 tahun berkiprah di Indonesia, Coach Shin Tae-yong banyak menciptakan kesan di berbagai usia, tulis laporan Soha. Peluang Park untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia juga cukup kecil. Pasalnya, skuad Garuda memiliki perkembangan yang cukup baik dan tidak dalam tekanan mencari pemimpin baru. Pada dasarnya, kemungkinan pelatih Park Hang-seo bisa memimpin tim Indonesia dalam waktu dekat sangat kecil. PSSI kemungkinan besar akan terus menaruh kepercayaan pada Pak Shin Tae-yong ketimbang terburu-buru mencari pemimpin baru, lanjut laporan tersebut. Kata pelatih Irak Jesus Casas soal lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan ambisi Timnas Irak di ajang terakbar benua Asia yang akan digelar pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024 itu. Piala Asia turnamen yang besar dan penting bagi kami dan kami sangat gembira dengan hal itu, kata Jesus Casas dalam wawancara. Saya berharap kami akan mencapai sesuatu yang akan membuat kami terus berkembang bersama tim Irak, ujarnya. Lebih lanjut, pelatih 50 tahun mengungkapkan bahwa menjuarai Piala Asia 2023 adalah impian singa Mesopotamia. Untuk meraih impian itu, ia menilai harus total dalam setiap laga termasuk melawan Timnas Indonesia. Meraih Piala Asia adalah impian bagi kami, kata Casas. Kami harus memberikan segalanya di setiap pertandingan, jadi kami harus memikirkan pertandingan pertama melawan Indonesia di turnamen tersebut, ujarnya. Ia sadar bahwa timnya bukan unggulan untuk menjuarai Piala Asia 2023. Akan tetapi itu membuatnya tidak dalam tekanan seperti yang dialami tim lain. Casas mengaku tidak membeda-bedakan pemainnya. Saya percaya tidak membedakan antara pemain profesional di luar negeri dan pemain lokal di Irak, ujar Casas. Saya mencari pemain yang terhormat dan disiplin, ujarnya. Sebelum sibuk pimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong habiskan momen bersama sang anak. Shin Tae-yong terlihat meluangkan waktunya bersama sang anak sebelum memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Putra Shin Tae-yong yang bernama Shin Ja-won diketahui tengah berlibur di Indonesia. Hal ini karena kompetisi Liga Korea Selatan tengah libur, sehingga pemain berusia 25 tahun tersebut memutuskan liburan. Mantan pemain Ansan Greners tersebut diketahui berlibur di Indonesia melalui unggahan Instagramnya. Putra sulung dari mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut terlihat tengah asik bermain golf. Dalam unggahan dengan keterangan Indonesia itu diikuti dengan caption bendera merah putih. Saya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk membuat reels pertama, tulis Shin Ja-yong yang ia tulis dalam bahasa Korea Selatan tersebut. Ternyata Shin Ja-won yang tengah menikmati waktu di Indonesia ini tentu saja tak sendiri. Sebagaimana diketahui, sang ayah yakni Shin Tae-yong saat ini bekerja di Indonesia sebagai pelatih. Untuk itu, Shin Ja-won ternyata menikmati momen liburan ini bersama sang ayah. Tentu saja ini menjadi momen yang pas karena Shin Tae-yong setelah ini bakal kembali sibuk mengurus Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Debut buat Shin Tae-yong terkesima, Hulk PSIS dipanggil ke Timnas Indonesia. Wahyu akan terbang ke Jakarta pada Senin 18 Desember 2023. Dia bersama pemain skuad Garuda lain akan menjalani pre-competition medical assessment. Tujuannya agar kondisi semua pemain bisa dipantau oleh staf pelatih Timnas. Nantinya pada Rabu 20 Desember 2023, semua pemain akan terbang ke Turki dan Qatar untuk menjalani TC hingga 6 Januari 2024. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, sangat bangga karena pemainnya mulai tampil reguler di Timnas. Dia berharap pemain yang biasa disapa Hulk ini bisa memberikan kontribusi kepada Timnas.
Ini hal yang sangat membanggakan bagi PSIS karena Wahyu Pras berkesempatan untuk masuk ke dalam skuad, kata Yoyok. Selain itu, seleksi yang ketat membuat semua pemain harus membuktikan diri. Terus berproses ya Hulk. Semoga bisa menunjukkan yang terbaik dan masuk ke dalam 23 pemain yang tampil di Piala Asia. Semoga juga mendapat kesempatan bermain di Piala Asia nantinya, ujar Yoyok. Hulk sendiri mendapatkan kesempatan debut pada laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan 8 September 2023. Selanjutnya dipanggil saat menjalani putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI buka-bukaan soal masalah utama naturalisasi pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, Justin Hubner jadi nama terbaru yang tersedia untuk membela skuad Garuda setelah resmi menjadi WNI. Sejak kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih, ada 6 pemain yang sudah menjalani proses naturalisasi. Namun meski sudah mulai membuahkan hasil, mengurus proses naturalisasi tidak mudah. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi untuk pemain timnas Indonesia tidak gampang. Kalau orang mau dinaturalisasi itu banyak lembaga yang harus ikut, bahkan badan intelijen juga masuk. Karena mereka harus mengecek orang ini ada keterkaitan tidak dengan misalnya negara tertentu atau ada sesuatu hal yang kita tidak tahu benar atau tidak pengakuannya, kata Arya Sinulinga. Khusus bagi pemain naturalisasi untuk keperluan timnas Indonesia, proses yang dilewati akan berbeda. Hal ini karena pemain tersebut akan membela negara di ajang internasional. Arya menilai bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia dipastikan memiliki kemampuan lebih bagus dari pemain lokal. Mereka juga harus memberikan kontribusi bagi skuad Garuda saat dipanggil membela negara.